wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rashita Rudria dengan NIM 251011712000 dan juga 14. Saya dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, Jamain PSI dan juga MPD. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok 8 mengenai topik yang sangat krusial dalam pendidikan, yaitu analisis masalah belajar dan strategi penanganannya berbasis deep learning. Kita akan membedah mengapa siswa itu mengalami kesulitan dan bagaimana juga solusi mendalam yang bisa kita berikan. Kita masuk ke isi, yaitu permasalahan dan tantangan ke depannya. Yang pertama, masalah belajar itu seringkali disalahkan bahwa siswanya itu malas gitu. Atau mungkin sebenarnya mereka tuh tidak malas, tapi bisa saja disalahartikan dengan tanda rendahnya intelijensi gitu loh. Mereka dibilangnya bodoh lah, malas lah, apalah, padahal kenyataannya tuh nggak selalu demikian. Tantangan terbesar kita saat ini adalah sebenarnya kondisi di mana siswa itu tidak mencapai kompetensi yang sudah diberikan, yang sudah ditetapkan, dan mereka tuh tidak mampu menyelesaikan tugas pembelajaran secara tepat waktu, yang artinya mereka sudah tentu tidak memenuhi kompetensi tadi ya kan. Nah, jika hal ini dibiarkan, seringkali tuh semakin lambat laun ya. Jadi kita anak itu kadang dicapnya sebagai anak yang malas, yang pada akhirnya memicu penurunan motivasi permanen dan perilaku negatif. Secara definisi, masalah belajar adalah hambatan dalam proses belajar yang mengakibatkan hasil belajar itu sebenarnya tidak sesuai dengan potensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, ada 2 faktor nih penyebabnya. Yang pertama dari faktor internal. Faktor internal tadi tuh meliputi aspek kognitif atau kemampuan berpikir, aspek afektif seperti kecemasan atau rendahnya rasa percaya diri yang membuat mereka sebenarnya tidak yakin kalau mereka itu mempunyai potensi tersebut, padahal mereka tuh punya, tapi karena rendahnya rasa percaya diri, mereka tuh lebih milih sepertinya aku lebih baik diam gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Dan juga gangguan fisik ataupun sensori. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ya berarti dari luar siswanya, dari luar diri siswanya. Mungkin kayak pola pengasuhan keluarga yang tidak konsisten, kualitas pembelajaran guru di sekolah, terus juga pengaruh negatif dari teman sebaya. Kadang kan teman kalau misalkan yang negatif, kita juga suka kebawa ikut arus gitu. Dan juga fasilitas belajar yang kurang memadai gitu. Padahal siswanya ada yang pinter banget, tapi karena fasilitas belajar yang kurang memadai, jadi potensi mereka tidak bisa keluar sepenuhnya. Nah, solusi umumnya apa sih untuk menangani masalah ini? Kita tuh sebenarnya nggak bisa hanya memberikan tes ulang. Solusi umumnya adalah melalui program remedial. Remedial itu bukan berarti mahasiswanya tuh siswanya tuh dicap bodoh atau tidak pintar. Enggak, ini tuh cuman pengulangan lagi untuk memberikan penjelasan ulang dengan pendekatan yang berbeda. Mungkin seperti kita membimbing kelompok kecil bagi siswa yang belum tuntas dengan materi yang mereka sebenarnya belum mengerti gitu. Terus ada program pengayaan. Nah, program pengayaan ini memberikan tantangan tambahan atau project atau penelitian sederhana. Bukan berarti penelitian yang sulit ya, tapi ini sederhana bagi siswa yang sudah mencapai ketuntasan. Agar apa? Agar potensi mereka tuh berkembang lebih baik lagi. Nah, solusi spesifiknya dalam pembelajaran bahasa Inggris tuh apa sih? Sebagai calon pendidik bahasa Inggris, kita bisa menerapkan deep learning sebagai solusi spesifik. Misalnya seperti meaningful learning. Nah, meaningful learning itu dalam mengajarkan grammar atau vocabulary, kita harus menghubungkan dengan konteks nyata agar siswanya ini merasakan sendiri ini loh kecocokan mereka dengan kehidupan nyatanya. Jadi mereka tuh nggak cuma ngehafal, tapi juga bisa memahami maknanya. Terus ada joyful learning. Joyful learning itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui permainan seperti kuis ataupun berkelompok gitu. Nah, tapi ini tuh bersikap edukatif atau media visual untuk mengurangi rasa malu atau takut salah bicara. Jadi mereka tuh lebih gampang untuk percaya dirinya tuh lebih tinggi gitu.
Jadi saat berbicara dalam bahasa Inggris ataupun speaking, mereka nggak bakal ngerasa malu lagi, malu untuk dihujat, enggak. Jadi mereka tuh adanya rasa ingin terus belajar. Nah, yang ketiga ada mindful learning. Ini yang terakhir, ini tuh sebenarnya melatih siswa untuk melakukan refleksi mandiri atas strategi belajar bahasa yang mereka gunakan. Jadi mereka akan menguji sendiri apa sih pelajaran yang sudah mereka pelajari. Jadi mereka akan menguji dalam diri sendiri, mungkin sama teman juga. Terus yang terakhir adalah penutup. Sebagai simpulan, masalah belajar itu sebenarnya fenomena kompleks yang membutuhkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Nah, saran saya sih untuk guru ya, gunakanlah media yang variatif, jadi tidak monoton. Mungkin habis pembelajaran teori adanya praktik seperti apa, seperti kuis, ataupun mungkin kita praktiknya role play gitu kan, bermain peran di depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris yang lebih gampang dipahami. Terus untuk orang tua, berikanlah dukungan emosional kepada anak kamu sendiri dan jangan hanya menuntut nilai aja. Jadi kita harus memberikan juga dukungan emosional. Misalkan kita memberikan afirmasi, oh kamu hari ini cuma dapat 80 ya, nggak apa-apa, masih bisa mencoba untuk lebih baik lagi, itu pun sudah cukup gitu. Nah, untuk siswanya sendiri adalah tingkatkan kedisiplinan dan juga jangan ragu untuk aktif bertanya jika mengalami kesulitan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video saya.